Itulah kapal api yang sedang melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bunda Erni Alfia. Bunda sekarang mau menjelaskan tentang kendaraan di laut seperti kapal. Bagaimana sih kapal bisa terapung di permukaan air atau menyelam di bawah air seperti kapal selam? Dan apa saja sih jenis-jenis kapal itu? Maka akan Bunda jelaskan. Silakan menyaksikan. Bagaimana kapal bisa terapung dan tenggelam? Ayo kita lihat eksperimen berikut. Eksperimen terapung dan tenggelam membutuhkan alat dan bahan, yaitu pertama, batu, kedua, kentang, ketiga, botol plastik kosong dengan tutup, keempat, kapal dari pipet, kelima, baskom, keenam, air. Benda yang berada di bawah permukaan air disebut tenggelam. Benda yang tidak memiliki ruang udara akan tenggelam. Itu yang terjadi pada batu dan kentang. Yang kedua, benda yang berada di atas permukaan air disebut terapung. Benda padat yang memiliki ruang udara akan terapung. Itu yang terjadi pada botol plastik yang dilengkapi dengan tutup. Nah, ini kapal. Kapal itu memiliki ruang udara, maka kapal akan terapung di atas permukaan air. Tetapi bila ruang udara itu terisi air, maka kapal akan tenggelam. Macam-macam transportasi di laut. Pertama, transportasi laut yang kecil ini disebut perahu. Perahu biasanya digunakan oleh para nelayan untuk mencari ikan di sungai maupun di laut. Yang kedua, kapal yang menggunakan layar ini disebut kapal layar. Kapal layar digerakkan dengan memanfaatkan tenaga angin. Kapal layar ini memiliki tubuh yang lebih besar dari perahu. Yang ketiga, ada kapal feri. Untuk anak-anak yang suka pergi berjalan-jalan, biasanya menggunakan kapal feri. Kapal feri ini berguna untuk membawa penumpang menyeberang antara dua daratan. Yang keempat, ada kapal pesiar. Kapal pesiar ini bisa mengarungi samudra. Kapal ini berguna untuk membawa penumpang berwisata laut. Kapal yang memiliki banyak muatan ini disebut kapal kargo. Kapal kargo ini berguna untuk membawa muatan yang dimasukkan di dalam kontainer. Kapal ini bisa mengangkut muatan dalam jumlah yang besar dan mengirimkannya ke berbagai pulau yang ada di Indonesia. Kapal ini disebut kapal tanker. Kapal tanker digunakan untuk mengangkut cairan dalam jumlah yang banyak seperti minyak. Jadi, minyak-minyak di setiap daerah ini disuplai oleh kapal tanker. Kapal yang bisa menyelam ini disebut kapal selam. Kapal selam hanya boleh digunakan untuk keperluan militer. Kapal ini merupakan satu-satunya kapal yang bisa menyelam di bawah laut.
Kapal ini disebut kapal Ro-Ro. Kapal Ro-Ro ini berguna untuk menyeberangkan kendaraan, baik itu motor ataupun mobil, dari satu daerah ke daerah lain melalui laut.